1945, pasukan Jepang mengalami kekalahan yang luar biasa. Jepang semakin terdesak dan terus mengalami kekalahan hingga pada puncaknya. Amerika Serikat kemudian membom kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan pun terjadi di Indonesia. Syahrir bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia. Tiba-tiba, suara radio mengumumkan Jepang menyerah. Pengumuman. Jepang telah menyerah kepada Sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom atom oleh Sekutu. Apakah benar Jepang menyerah kepada Sekutu? Aku harus cepat-cepat beritahu kepada Soekarno dan Hatta. Sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Syahrir, ada apa ini? Ayo, silakan masuk. Syahrir, ada apa ini? Ada yang ingin saya sampaikan. Ini sangat penting. Ada masalah apa itu? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana kemerdekaan Indonesia secepatnya dilaksanakan. Tetapi jangan melalui PPKI yang seperti direncanakan oleh Jepang, agar kemerdekaan kita tidak dicap sebagai buatan Jepang. Apakah benar itu? Tapi itu ide sangat bagus. Tapi siapa yang akan memproklamasikan Indonesia? Saya pikir Bung Karno, ya sangat pantas untuk melakukan itu. Apakah Bung Karno menyetujui akan hal itu? Saya pikir Bung Karno adalah seorang ketua PPKI. Baiklah, sekarang kita akan menemui beliau. Oke, kita menemui beliau. Akhirnya, Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jepang sudah menyerah pada Sekutu. Ini kesempatan bagi kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarnya di radio. Jangan dulu percaya tentang berita itu. Kita harus benar-benar memastikan berita tersebut. Dan sampai kita gabah dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi saya pastikan bahwa berita itu benar, Bung. Saya tentu senang jika berita itu benar. Benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Saya pun ikut senang. Tetapi kita jangan waspada. Karena ini menyangkut masa depan rakyat Indonesia. Itulah yang kupikirkan. Kita harus benar-benar memikirkan semua ini sebelum mengambil keputusan. Baiklah. Mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, 2 orang pemuda lainnya, Subadio Sastro Satomo dan Subianto kembali mendatangi Bung Hatta. Ya, Subadio, Subianto, silakan duduk. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum mengambil keputusan apapun, karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami saya yakin, Bung, karena hampir seluruh pemuda di Indonesia telah mendengarkan berita ini. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Saya dan Bung Karno pun sangat senang mendengar berita itu. Tapi kita harus memikirkan matang-matang dan mempertimbangkannya untuk masa depan rakyat. Kami dari barisan para pemuda Indonesia ingin secepatnya dilaksanakan kemerdekaan Indonesia. Kami rindu kebebasan. Akan kita laksanakan itu. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Hatta dengan rasa kesal. Tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi ke Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya.
Akhirnya barisan para pemuda mengadakan rapat di ruang bakteriologis laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Khairul Soleh. Rapat pada hari ini kita sudah dapat keputusan sebagai berikut. Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri. Tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya. Diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi. Baiklah, saya dan saudara Darwis akan menyampaikan keputusan ini kepada Insinyur Soekarno. Baiklah, silakan amanmu. Akhirnya, perwakilan pemuda Darwis dan Wikana mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno. Maaf mengganggu waktu pada malam hari ini. Kami ingin menyampaikan hasil rapat dari golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia yang akan segera kita proklamasikan. Kami telah membuat keputusan dalam rapat golongan muda yang baru saja selesai. Keputusan itu ialah kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri. Tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaiknya diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi. Oleh karena itu, kami menuntut agar kita dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hadiah dari Jepang. Jika besok Anda tidak memproklamasikan kemerdekaan kita, maka akan terjadi tumpahan darah. Ini leher saya letakkan di pojok sana. Bila perlu, sudahi nyawa saya malam ini juga. Tak usah menunggu besok. Saya di sini juga punya rasa tanggung jawab sebagai tua PPKI. Jadi besok saya akan tanya dulu kepada mereka. Pun tidak bisa diseret dan didesak seperti ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian bisa, kalian urus sendiri kemerdekaan Indonesia itu. Kami mau lihat bagaimana hasil Indonesia jika kalian yang memproklamasikannya. Itu pendirian saudara berdua, kami para pemuda tidak bisa menanggung sesuatu. Jika siang proklamasi belum diumumkan, kami para pemuda akan bertindak dan akan menunjukkan kesanggupan yang Anda kehendaki itu. Baiklah, saudara Darwis, mari kita kembali ke golongan muda. Assalamualaikum. Pada pukul 12 malam, Wikana dan Darwis meninggalkan rumah Insinyur Soekarno menuju tempat berkumpulnya golongan muda dan menceritakan semuanya pada mereka. Mendengarnya, golongan muda kembali mengadakan rapat dini hari tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka merencanakan rencana penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dengan bantuan dari berbagai pihak. Pada pukul 4.30 pagi, Darwis dan Wikana datang ke kediaman Soekarno. Saudara pagi-pagi begini, tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami berdua sekarang. Ikut kemana? Ya betulnya bisa dengan kami sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Deparno, Iya mas, Kang Mas minta izin ingin segera pergi bersama golongan pemuda. aku akan ikut bersamamu. Ya udah, baiklah. Kemudian Bung Karno dan keluarganya pun pergi bersama dengan Wikana dan Darwis ke tempat yang telah mereka rencanakan. Sesampai di tempat tujuan, Bung Karno kaget. Ternyata di sana sudah banyak orang dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola kebun binatang yang dipimpin oleh Khairul Soleh. 3 kali memujuk Bung Karno Hatta, tetapi beliau masih tetap dengan pendiriannya. Dengan alasan belum mengakui jika Jepang mengalami kekalahan. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana jika kita melakukan
penyerangan dengan pasukan Jepang? Ya, kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan dari penjajah. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan penyerangan terhadap tentara Jepang di Jakarta. Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melapor kepada Khairul Soleh setelah pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau tidak mempercayai berita kalah Jepang. Mungkin kita harus memberikan bukti kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memerdekakan Indonesia. Baiklah, saya akan menyuruh Ahmad Subarjo untuk mencari informasi itu. Baik, saya serahkan. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo datang ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di rumahnya. Assalamualaikum. Kemana perginya Soekarno dan Hatta? Aku yakin Wikana pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta berada. Kemudian Ahmad Subarjo pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Setibanya di rumah Laksamana Maeda, Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar berita tentang Jepang telah betul-betul menyerah pada sekutu? Ya, itu benar. Mereka menyerah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Setelah Ahmad mendengar pernyataan dari Laksamana, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Prapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Sedang apa kalian di sini? Wikana, apa kamu tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan? Tidak. Lalu di mana Soekarno dan Hatta sekarang? Saya tidak tahu. Saat Wikana dan Yusuf sedang berbincang, Ahmad yang berada di depan pintu kantornya mendengar perbincangan Wikana dan Yusuf tersebut. Bu, bagaimana kabar Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Masih tidak mau percaya berita tentang kekalahan Jepang. Kalian harus yakin pada saya. Kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksanakan karena saya sudah punya bukti mengenai berita tentang kekalahan Jepang. Bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana kelangkaan itu gagal. Kalian coba pikir, Soekarno Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percaya tentang berita kekalahan Jepang. Saya sudah punya bukti yang jelas tentang berita itu. Jadi, saya mohon kalian percayakan pada saya. Soekarno dan Hatta kami simpan di Rengas Dengklok. Subarjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju. Soekarno-Hatta dibawa ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam tanggal 16 Agustus. Kami kumpulkan semua anggota PPKI yang ada di Jakarta sekarang. Akan dikumpulkan di mana mereka, Bung? Kumpulkan saja mereka di Hotel Des Indes. Setelah Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung pergi menuju hotel. Namun, karena Hotel Des Indes tidak bersedia menyediakan tempat berapat malam itu, atas usaha Subarjo, pertemuan itu dipindahkan ke rumah kediaman Maeda di Nassau Boulevard. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan mengenai urusan-urusan kemerdekaan Indonesia. Pertama, mari kita buat teks proklamasinya. Bagaimana kalau kalimat pertama adalah kami bangsa Indonesia telah ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya sependapat. Dan bagaimana kalimat keduanya? Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bagaimana? Ya, itu cukup bagus. Baiklah, mari kita melakukan kedua kalimat. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta serta tulis oleh Soekarno. Lalu Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik
untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Baiklah, setelah kita sepakati bersama, saya meminta Anda untuk mengetiknya. Baiklah, saya akan mengetiknya. Terima kasih. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Insinyur Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir. Usul tersebut juga mendapat dukungan dari Hatta. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Ya, saya sangat setuju. Tidak setuju. Saya mau berusul sebaiknya teks proklamasi yang telah diketik ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena Soekarno dan Hatta dikenal sebagai pemimpin bangsa dan sangat disegani oleh rakyat. Setuju? Setuju? Setuju. Mereka. Ternyata, semua yang hadir setuju. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Wilopo, tolong kau persiapkan pengeras suara untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan menyiapkannya. Terima kasih. Sedangkan Suhut menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan yang diberi tali. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati telah dipersiapkan. Mas, ini bendera yang saya jahitkan waktu itu. Bendera ini saya jahitkan untuk kemerdekaan Indonesia. Berkatmu, kemerdekaan ini terasa lebih sempurna. Iya. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno. Mereka antara lain Buntaran Martuatmojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuhar Hari, Abiskuno Jokro Suyose, Anwar Jokro Mionoto, Harsono Jokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Sarto, Sayuti Melik, Pandu Kartawiraguna, M. Tabrani, serta AG Pringkodikdu. 5 menit sebelum pembacaan teks proklamasi dilaksanakan, Bung Hatta datang langsung menuju kamar Bung Karno. Bung Karno, Ya, ada apa? Semuanya telah siap. Mari kita segerakan membaca teks proklamasi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kedua pemimpin tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan. Upacara berlangsung tanpa protokol. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi telah berdiri tegak, kemudian pula para hadirin. Suasana sangat hening dan hikmat, dan dengan suara yang mantap mengucapkan pidato pendahuluan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya
kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air, yaitu tanah air tercinta, tanah air Indonesia. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara mereka, negara Republik Indonesia. Kekal, abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Amin. Indonesia tanah yang suci, bagi kita di sini. Bersamalah kita berdiri, anaknya ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang tercintai. Marilah kita bernyanyi, Indonesia bersatu. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semua. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi dalam kaum. Untuk mereka bertanah itu, kota mata terdiam beruang cerita kita, cermin jiwamu, berikan terang untuk masa depan. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Salir, kenapa kamu sini? Mari kita kembali ke golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo itu. Kami pun tidak bisa. Nah. Baiklah, baik proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Proklamasi kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Mas, ini bendera yang aku jalin waktu itu. Bendera ini aku jahitkan untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Fatma. Besarnya kemerdekaan Indonesia rasa lebih berarti. Fatmawati. Apaan ini? Teganya kau. Apa, Be? Iya. SD itu ada lapangan dalam dan sekolah. Di sekolah kita nih ada lapangan. Mana? Lapangan kecil. Nah, intinya lapangan kan? Lajo. Oh tidak. Oh tidak. Bisa. Lajo. Di luar bisa. Kita kan sama Parkir PS angkot ke sekolah. Banyak ikut baterai, banyak ikut baterai. Sekolah kita kayu. Yang waras ngalah, yang waras ngalah. Ayo Age. Yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Terima kasih. Hai juga. Hai. Waret. Sam. Kami lagi sini. Erik. Pak siapa sekarang ini? Agus Sukarni. Saudari Soekarno. Hati Soekarno Soekarni kemana? Nanti lah. Pela, ada Pela. Pela, ada Pela. Sudah. Ya. Kenalkan nama saya Oliver Giroud dah. Iya. Kau ngapal apa? Biologi. Kau ngapal biologi? Farid sini. Jalan ada. Perkenalkan, nama saya Asma Puspita Kesuma. Aku sebagai produser di sini ya. Aku produser. Digaji dah aku. Gelap. Ini Fatima. Tapi sekarang jadi Fatima. Gelap enggak? Ini selingkuhan. Sini coba. Kameramen, editor, Ibu-ibu, ketua kelas, ngadep sini. Ya. Nasibnya biar kelihatan. Bung Karno, Bung Karno, juga agak. Oh, enggak dengar aku demi Allah. Apa? Tidak. Nah, sudah. Ini orang-orang yang telat. Hai. Ini Saya tetap masuk di sini. Oke, WhatsApp para orang yang telat. Ini ada Roypan. Dan itu siapa itu? Haris. Darwis. Itu Darwis. Bang Darwis. Mamang. Yang kedua kan begitu. Enggak bareng ya?